Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga anak-anakku sehat selalu, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kelak kita akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya Agus Priyatno, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Untuk kesempatan kali ini akan menyampaikan tema iman kepada hari kiamat, atau bisa kita sebut dengan iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pembahasan kita lanjutkan, kita akan menyaksikan ilustrasi tersebut. Menurut anak-anakku semuanya, sesuai ilustrasi yang saya paparkan, apa pendapat dari anak-anak sekalian terkait ilustrasi tersebut? Oke, benar. Bahwa alur hidup manusia dimulai dari seorang bayi, yang mana seorang bayi itu muncul dari alam kandungan seorang ibu. Setelah bayi ini berkembang menjadi anak kecil, dan anak kecil ini berkembang menjadi orang dewasa berkembang menjadi orang tua, dan akhirnya kembali ke tanah, atau kita sebut dengan mati. Anak-anakku yang berbahagia, pertanyaannya adalah, setelah kita berada di alam barzah atau alam kubur, kemana kita akan berada? Maka untuk mengetahui itu, pastinya kita akan membahas materi yang lebih detail terkait apa itu kiamat, dan terus bukti di dalam Al-Quran seperti apa. Anak-anak yang berbahagia, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah, apa itu hari kiamat dan apa itu hari akhir. Bahwa pada dasarnya hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Anak-anakku yang bahagia, itu tadi penjelasan terkait hari akhir. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada dalil yang menjelaskan terkait hari akhir itu? Maka di sini saya sampaikan dalil nakli diambil dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Toha ayat 15, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surat Toha ayat 15. Ada penjelasan lain, yaitu adalah kebenaran datangnya hari akhir sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Silahkan anak-anakku sekalian bisa membaca ayat tersebut, dan artinya silahkan dibaca. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa pada dasarnya iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Maka beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin dan muttaqin, atau bisa kita sebut dengan orang-orang yang bertakwa. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya bahwa hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Anak
berbahagia, pasti kita akan bertanya-tanya, apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Maka kita akan bahas satu persatu, apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro atau kita sebut dengan kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya, bencana alam berupa banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, inilah ilustrasi yang disebut dengan kiamat sugro. Datangnya bencana berupa banjir, adanya kematian, adanya kecelakaan, dan adanya gunung berapi meletus. Itu yang disebut dengan kiamat sugro. Anak-anakku yang berbahagia, maka sesuai penjelasan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Anak-anak yang berbahagia, bahwa pada dasarnya di alam barzakh merupakan alam selanjutan atau lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Kiamat yang kedua adalah kiamat sugro. Maka ketika kita membahas kiamat sugro, kita sudah paham ya, atau nama lainnya adalah kiamat kecil. Maka untuk kiamat kubro, nama lainnya adalah kiamat besar. Maka kiamat besar adalah merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, yang di dalamnya ada makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, pastinya itu akan datang, tetapi semua itu sifatnya rahasia. Hanya Allah lah yang tahu kapan dan dalam keadaan seperti apa kiamat akan datang. Anak yang berbahagia, inilah ilustrasi di mana bumi dan isinya akan hancur, seperti yang dijelaskan di dalam Quran yang sudah kami sampaikan tadi. Anak-anak yang berbahagia, gambaran kiamat kubro. Yang pertama adalah pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Sesuai dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Yang kedua, langit pun menjadi pecah belah. Sesuai Quran surat Al-Muzammil. Dan yang ketiga, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah setiap apa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Anak-anak yang berbahagia, sedikit ini akan saya sampaikan dalil kiamat kubro seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 13-16. Silahkan anak-anak bisa membaca sendiri Al-Qur'annya dan terjemahkannya. Anak-anak yang berbahagia, itu tadi
dalil-dalil dari kiamat sughra dan kiamat kubra. Maka selayaknya kita sebagai orang muslim harus semakin yakin bahwa akan adanya kiamat. Tetapi memang kita tidak tahu kapan, di mana, situasi seperti apa kiamat akan datang. Kita sebagai manusia diminta untuk bersiap diri untuk menyambut kiamat itu. Anak-anakku yang berbahagia, ada kabar yang mengatakan bahwa kiamat akan datang. Di sini akan saya sampaikan. Yang pertama ada 12 ramalan kiamat yang gagal. Yang pertama adalah ramalan ayam betina dari Leeds Inggris. Yang kedua, ramalan kiamat pada tanggal 23 April 1843. Dan yang selanjutnya adalah ramalan kiamat pada tahun 1891 atau sebelumnya. Lalu ada pula ramalan bahwa akan datang kiamat pada tahun 1910, dan selanjutnya adalah ramalan kiamat pada tahun 1982, dan ada pula ramalan kiamat pada tahun 1997. Mulai masih adalah ramalan lagi pada bulan Agustus pada tahun 1999, dan selanjutnya ada ramalan kiamat pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Ada pula ramalan kiamat pada tanggal 5 Mei tahun 2000, dan selanjutnya adalah ramalan kiamat musim gugur pada tahun 2008, dan yang terakhir adalah ramalan kiamat pada tahun 2011. Dan paling akhir sendiri adalah ramalan kiamat pada tanggal 21 Desember 2012. Anak-anak yang bahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa keberkahan dan petunjuk bagi kita agar kita semakin yakin bahwa kelak datang hari akhir. Semoga kita dapat menjalankan aktivitas sebagai manusia, yaitu mencari bekal di dunia untuk bekal di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akan bahas, benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui. Maka kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.